Kecanduan trading, banyak orang nggak sadar sampai mati logikanya di market. Hai Trader Universe, pernah nggak kalian dengar cerita seseorang yang nekat hingga jual motor, pinjol, atau bahkan uang sewa rumahnya, uang kontrakan, kos-kosannya malah dipakai buat trading di market. Di titik itu, mereka bukan lagi seorang trader atau investor, tapi mereka adalah seorang yang sedang sakau. Yang awalnya trading ini merupakan salah satu bisnis investasi untuk masa depan, malah bisa berubah menjadi perilaku kriminal dan destruktif seperti judul. Hari ini kita bedah pola pikir seorang trader yang sudah kehilangan akal sehatnya. Yang pertama adalah dopamin. Di dalam otak, profit dari trading itu rasanya lebih dahsyat dari dapat gaji bulanan. Kenapa? Karena ada unsur kejutan dan variable reward. Bayangin, kamu cuma klik buy dan sell, tiba-tiba dapat duit 1 juta dalam waktu singkat. Wah, di sini otak kalian langsung teriak, ternyata trading itu mudah banget. Tapi di saat mereka rugi, otaknya nggak bilang stop atau berhenti, tapi malah dapat bisikan, coba sekali lagi, yang ini kayaknya bisa profit. Dan inilah yang bikin seseorang mulai berani melakukan apa saja demi satu kali lagi atau profit di market. Kemudian kalian akan masuk dalam jebakan loss casing. Di saat modal kalian habis karena salah analisa atau karena kamu greedy, sudah profit besar bukannya di withdraw gitu ya, stop tradingnya, tapi malah makin memperbesar entry marginnya. Misalnya lotnya diperbesar atau leverage-nya ditinggikan gitu, yang akhirnya malah bikin kamu loss. Disinilah yang namanya loss chasing, alias ingin balik modal secepatnya, bisa juga disebut revenge. Pada titik ini orang mulai menggunakan emosinya. Awalnya mungkin menggunakan uang dingin dari tabungan, terus malah lanjut jadi uang sewa rumah yang dipakai, uang belanja istrinya, dan puncaknya adalah mulai pinjam sana sini hingga pinjol. Karena di sini mereka trading bukan untuk nyari profit lagi, tapi buat obat penenang biar nggak merasa kehilangan. Kenapa? Rasa seperti ini sulit untuk berhenti. Terus bedanya apa dengan trading yang sehat? Oke, kita bahas trading yang sehat dulu. Trading itu butuh yang namanya analisa. Ada trading plan, ada batas kerugian. Kemudian yang pasti menggunakan uang dingin, bukan seperti uang tabungan yang memang tidak digunakan dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, emosi, psikologis, mental kalian dalam kondisi yang stabil. Jadi kalau trader lagi bad mood itu mereka nggak trading, tapi mereka healing. Dan ini bedanya dengan trading yang sudah sakau, jadi malah kecanduan seperti judul. Kalau udah emosi menguasai, biasanya masuk marketnya udah nggak punya plan trading sama sekali. Terus nggak pakai stop loss, di saat loss malah lotnya ditambahin atau marginnya tambah jadi lebih besar dengan harapan mengganti kerugian loss sebelumnya. Terus akhirnya yang awalnya mungkin pakai uang dingin karena uang tabungannya sudah habis malah menjadi uang panas, yang mungkin harusnya ini jadi uang dapur tapi malah dipakai untuk trading. Dan bahayanya lagi kalau sudah sampai pinjam ke bank atau pinjol, nah ini adalah hal yang paling bahaya. Dan yang terakhir, emosinya itu sudah tidak terkontrol ya, emosinya naik turun. Jadi entry di marketnya bukan berdasarkan analisa tapi berdasarkan emosinya dia. Jadi memang orang yang sudah di tahap sakau ini sulit untuk bisa berhenti, karena mereka merasa solusi dari uang cepat mereka adalah dari market. Padahal marketlah yang bikin aset mereka semakin habis. Ini merupakan lingkaran setan yang berbahaya. Oke, bagi kamu yang mungkin terjebak dalam lingkaran ini, di sini saya berikan gambaran dari saya pribadi ya. Trading itu merupakan bisnis yang ngebosenin sebenarnya, karena di sini ada aturan, ada batas rugi, dan nggak bisa setiap hari entry. Kamu harus menunggu momen terbaik untuk entry, dan itu kadang tidak datang setiap hari, walaupun market memang buka 24 jam.
Terus kemudian jika kamu entry itu seharusnya tidak ada yang namanya deg-degan, khawatir, karena semua sudah berdasarkan perhitungan dan trading plan. Ya pilihannya kalau nggak profit ya kena SL. Kalau kamu punya rule yang lebih bagus seperti SL plus yang biasanya saya ajarkan di grup, di sini resikonya bisa jauh lebih terkendali. Tapi kalau kamu trading rasanya masih seperti naik roller coaster, jantung deg-degan, inilah yang bikin emosi kamu jadi nggak stabil. Akhirnya di saat kamu loss malah kamu melakukan apa saja, misalnya lotnya kali 2 atau marginnya kali 2 gitu ya, untuk balikin modal kamu yang loss sebelumnya. Nah ini tandanya kamu butuh istirahat. Jadi kamu lebih baik stop tradingnya. Untuk kamu yang mau belajar trading dari psikologis trading dan trading plan, kamu bisa join link di deskripsi video ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa kalau videonya bermanfaat di like dan subscribe. Terima kasih.